Halo Sobat Film, masih bersama saya Cak Kun. Kali ini Cak Kun akan membahas alur cerita dari seorang agen rahasia yang sangat terkenal. Kira-kira siapa ya? Ayo. Iya, siapa lagi kalau bukan Agent 007 alias James Bond. Film terbaru James Bond yang berjudul No Time to Die telah tayang 30 September lalu di bioskop-bioskop Indonesia dan memiliki rating 7,5 di IMDb. Tanpa banyak ngobrol di awal, karena hari ini Cak Kun mau ngelamar jadi agen beras. Aduh, siapkan posisi rebahan yang nyuaman dan widot ngenteni long again. Langsung saja. Diawali masa lalu Madeleine Swan yang tinggal di rumahnya dengan ibunya. Dia tinggal di rumah terpencil di tengah hutan. Di sana terlihat ibu Madeleine yang sedang minum cukrik. Tiba-tiba mereka kedatangan sosok misterius yang mengaku sebagai Lucifer Safin. Niki tiange. Selanjutnya sebut saja Safin. Safin datang dengan tujuan membunuh ayahnya Madeleine. Singkat cerita, karena ayah Madeleine tidak ada di sana, Safin pun seketika itu juga membunuh ibunya Madeleine. Dan kematian ibunya itu disaksikan oleh Madeleine cilik. Dalam upaya melindungi diri, Madeleine lantas lari ke loteng dan mempersenjatai diri dengan pistol. Saat pembunuh itu mendekat, Madeleine berhasil melayangkan beberapa tembakan kepada pembunuh tersebut. Madeleine lantas menyeret mayat pembunuh itu dan tiba-tiba dia terbangun, sontak membuat Madeleine cilik panik dan lari ke danau beku di dekatnya. Di saat yang bersamaan, danau es yang dipijaki oleh Madeleine retak dan membuatnya terjatuh ke dalam es. Safin yang tadinya berniat untuk mengejar dan membunuh Madeleine, entah kenapa tanpa alasan yang jelas, Safin pun menyelamatkannya. Aneh kan? Kenapa tiba-tiba Safin menyelamatkan Madeleine ya? Di timeline saat ini, Madeleine bersama James Bond berada di kota Matera, salah satu kota di Italia, tempat di mana orang-orang membakar kertas. Keesokan harinya, Bond mengunjungi makam Vesper. Tanpa sengaja, dia menemukan kartu nama berlogo Spectre. Tiba-tiba, makam Vesper pun meledak. I miss you. Merasa keselamatan Madeleine terancam, Bond segera menuju ke hotel karena Madeleine susah dihubungi. Mungkin lagi tiktokan. Tetapi sebelum itu, pembunuh bayaran ini mengatakan sesuatu yang membuat Bond ragu. Dia mengatakan kalau Madeleine adalah putri Spectre. Meskipun Bond ragu, Bond tetap mengunjungi hotel untuk menyelamatkan Madeleine. Sesampainya di hotel, Bond yang meyakini Madeleine telah mengkhianatinya, mengajak Madeleine untuk meninggalkan hotel. Di saat Madeleine ingin mengatakan sesuatu, Bond memotongnya dan dia mengurungkan niatnya untuk mengatakannya. Kira-kira apa ya? Aku hamil, Mas. Singkat cerita, aksi kejar-kejaran ala James Bond pun berlangsung menegangkan. Sampai saat dimana Bond terpojok, Madeleine yang ketakutan meminta Bond untuk melakukan sesuatu. Di saat yang tepat, Bond akhirnya menggunakan mobil yang telah dipersenjatai
dan mengeluarkan asap sehingga Bond berhasil lolos dari kejadian itu dengan selamat. Bond yang selamat membawa Madeline ke stasiun dan mengatakan kalau ini saatnya berpisah. Mereka tidak akan bertemu kembali. Bodoh kan? Sayang sekali Madeline ditinggalkan. Tapi untuk agent Playboy level Bond tinggal cari yang baru. Aduh. So, this is it. This is it. How will I know that you're okay? You won't. You'll never see me again. 5 tahun kemudian, ilmuwan MI6 Valdo Obruchev Nikitiange dengan persetujuan M, Obruchev adalah ilmuwan yang telah mengembangkan proyek Heracles, sebuah bioweapon yang mengandung nanobot yang menginfeksi seperti virus saat disentuh. Virus tersebut dikodekan dengan DNA individu tertentu, sehingga membuat virus tersebut akan terus dan terus menginfeksi dari individu satu ke individu lainnya tanpa bisa dihentikan hingga menemukan target individu yang telah ditetapkan. Sangar kan? Obruchev sedang menerima telepon dari orang yang bernama Savin. Masih ingat kan? Orang yang membunuh ibu Madeline di awal skin tadi. Setelah mengamankan salinan filenya, Savin menyarankan untuk menelan flash disk itu. Tak lama kemudian, fasilitas itu pun diserang oleh beberapa agen Spectre yang dipimpin oleh Primo Nikitiange. Setelah mengamankan para ilmuwan, Primo meminta Obruchev untuk mengeluarkan sebuah senjata biologis yang disebut Heracles. Dan setelah berhasil mendapatkan Heracles, Primo membunuh semua ilmuwan kecuali Obruchev, disusul dengan meledakkan fasilitas tersebut. Valdo Obruchev, open the biosecurity level 4 fridge. Heracles. Kabar tentang pencurian bioweapon Heracles telah sampai kepada MI6. M. Nikitiange, masih ingat kan? Dia menutupi kebenaran di balik ini semua dan mengatakan kalau ini hanya kebocoran gas biasa. Dan dia menyuruh Moneypenny untuk tutup mulut dan mencari agen 007. Skin berpindah di lokasi James Bond. Bond yang telah pensiun menikmati liburannya dengan memancing tombro di Jamaika. Dia menemukan sebuah jejak yang sengaja ditinggalkan di rumahnya, di mana membawanya bertemu dengan rekan lamanya Felix Leiter Nikitiange. Dia adalah seorang agen CIA, dan pria yang baru dikenalnya bernama Logan Ash Nikitiange. Dia adalah agen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mereka berdua meminta bantuan Bond untuk menemukan Obruchev. Bond awalnya menolak, tetapi dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Nomi Nikitiange. Nomi adalah seorang agen MI6 dan sebagai agen 007 yang menggantikan Bond. Setelah bertemu Nomi dan menghubungi M, Bond memutuskan untuk ikut masuk ke dalam misi bersama CIA. 00? 2 years. Tell him hello, but Tell him yourself. I'm not just any old 00. I'm 007. 007? M, darling, Bond. I met your new 007. What have you done? Felix, I'm in. Bond pergi ke Kuba dan bertemu dengan Paloma Nikitiange. Mereka menyusup ke pertemuan Spectre, di mana hari itu adalah hari ulang tahun Blofeld. Sekedar info ya sob, Blofeld adalah pemimpin Spectre yang dipenjarakan oleh Bond dalam film sebelumnya. Di sisi lain, Obruchev menyiapkan bioweaponnya, tetapi sebelum menginput datanya, Obruchev menjatuhkan flash disknya dan menggantinya tanpa diketahui oleh Primo. Saat Spectre hendak membunuh Bond dengan menggunakan bioweapon itu, tiba-tiba bioweapon itu menginfeksi semua agen Spectre hingga tewas dan hanya Bond yang selamat. Here's to the end of our pariah, James Bond. You can't run. It's too late. Don't be alarmed. It's harmless to us.
Bond berhasil menghentikan Obruchev yang hendak kabur. Bond dibantu dengan Paloma melarikan diri dari kondisi tersebut, tentu saja dengan membunuh beberapa anggota Spectre yang mengejarnya. Awalnya Cak Kun mengira Paloma akan menjadi beban di sini karena terlihat amatir. Ternyata dia mampu melindungi diri dan membantu Bond. Nomi sempat menculik Obruchev dari Bond dan Paloma, tetapi mereka berhasil mendapatkannya lagi saat Obruchev hendak kabur. Setelah berhasil menangkap Obruchev, Paloma mengantar mereka di pelabuhan, dan mereka pun berpisah. Bond dan Obruchev bertemu dengan Letter dan Ash di sebuah kapal. Saat Bond hendak menginterogasinya, Ash melarang Obruchev untuk mengungkapnya. Ternyata Ash adalah seorang agen ganda yang juga bekerja untuk Safin. Ash menembak Letter dan mengunci Bond di ruang mesin kapal. Lalu Ash kabur dengan Obruchev serta meledakkan kapal itu. What is this? Explain it to me. Try one. He is out of line here, Felix. Don't answer that. He's in behind us. He is out of line. Felix! This is... Shut your mouth! Make it worth it. Bond berhasil selamat dari ledakan itu, tetapi sangat disayangkan tidak dengan Letter. Dia tewas tenggelam. Bond lantas pergi ke markas MI6 dan bertemu dengan M. Dia meminta bantuan M agar bisa bertemu dengan Blofeld, tetapi permintaan Bond ditolak dan malah menyuruh Nomi untuk bertemu dengan Blofeld di penjara. Thank you. Go to Belmarsh. Scan the whole damn man. Moneypenny dan Q mengatur sebuah pertemuan antara Bond dan Blofeld, karena Blofeld tidak ingin bicara dengan siapapun kecuali kepada terapisnya. Siapakah terapis itu? Ya, dia adalah Madeline. Hanya Madeline lah yang bisa bertemu dan berbicara dengannya. Skin berpindah ke tempat Madeline. Seorang pasien baru yang tidak lain adalah Safin mengunjungi Madeline. Tampaknya di sini Madeline masih belum mengetahui kalau Safin adalah orang yang membunuh ibunya dulu. Lalu Safin menunjukkan topeng yang dulu ia gunakan saat membunuh ibu Madeline. Dia juga memaksa Madeline untuk menginfeksi dirinya sendiri dengan Heracles agar virus itu dapat berpindah dan membunuh Blofeld. Karena hanya Madeline lah satu-satunya orang yang bisa membunuh Blofeld di penjara. Saving someone's life. I'm not very good at talking about myself, so I brought a memory ball. What do you want? Just a favor. I need you to visit someone for me wearing this. It's harmless to you. You are the only one who can do it. Di dalam markas MI6, Q menjelaskan kepada Bond dan kawan-kawan bahwa Heracles saat ini menginfeksi seluruh anggota Spectre yang sebelumnya telah mati. Nanobot itu tidak hanya membunuh agent Spectre, tetapi kerabatnya juga terinfeksi. Obruchev berhasil memodifikasi nanobot itu hanya dengan sentuhan kecil saja bisa membunuh target dan kerabat mereka, tetapi tidak berbahaya bagi orang lain. Nah lo, OP banget kan? Jadi sekarang Heracles nggak hanya membunuh targetnya saja sob, yang mati bahkan sampai kerabat dekatnya lo, hingga 7 turunan dan 7 tanjakan. Aduh. Passing through people harmlessly before reaching its intended target. Anyone? Well, since it's DNA-based with further modifications, yes. Obruchev modified the nanobots so that they can kill anyone related to the target. Families, certain genetic traits, can target a range from individuals to whole ethnicities. Ketika Bond bertemu Madeline di sel penjara Blofeld, dia menyentuh Madeline dan tanpa sadar menginfeksi dirinya sendiri. Madeline yang melakukan sebuah kesalahan, dia lantas pergi meninggalkan Bond dan Blofeld.
Blofeld mengaku kepada Bond bahwa dia yang melakukan penyergapan di makam Vesper agar terlihat seolah-olah Madeleine lah yang telah mengkhianatinya. Bond bereaksi dengan mencekik Blofeld yang secara tidak sengaja menyebabkan nanobot menginfeksi dan membunuhnya. Nah lo. Vesper's grave. Madeleine didn't do a thing. It was all me. Die, Blofeld. Die! Jesus, open the door. What the hell are you thinking? Yes. I know how to interrogate an asset. Setelah memastikan bahwa kematian Blofeld disebabkan oleh nanobot, Bond melacak keberadaan Madeleine di rumah masa kecilnya di Norwegia. Bond memastikan sejauh mana keterlibatan Madeleine. Selain itu, Bond juga mengetahui bahwa dia memiliki seorang putri berusia 5 tahun bernama Matilde. Tetapi, Madeleine mengklaim dan memastikan kepada Bond bahwa Matilde bukanlah anaknya. Mamam. This is Matilde. Hello, I'm James. She's not yours. But the blue eyes. She's not yours. Madeleine mengatakan kepada Bond bahwa ayah Madeleine diperintahkan Blofeld untuk membunuh sebuah keluarga. Namun ada seseorang yang selamat. Dia adalah Lucifer Safin. Dan saat Madeleine masih kecil, Safin datang untuk membunuh ayahnya. Tetapi Safin tidak menemukan ayahnya dan hanya membunuh ibunya. Lalu Bond juga mendapatkan sebuah peta yang dia kirim kepada Q untuk menganalisanya. Keesokan harinya, setelah ritual bercocok tanam, Bond dibangunkan oleh Matilde. Setelah sarapan, Bond mendapatkan informasi terbaru bahwa Nomi yang melacak keberadaan Ash berada di dekatnya, yang artinya Ash saat ini sedang memburu Madeleine. Tanpa panjang kali lebar, Bond mengajak Madeleine untuk segera berkemas dan pergi. Di perjalanan, mereka dikejar-kejar oleh kawanan Ash dan kawan-kawan. Bond dengan cekatan membunuh mereka satu persatu. Meskipun Bond berhasil mengalahkan mereka semua, Bond tidak dapat memastikan keselamatan Madeleine dan Matilde. Mereka berdua berhasil diculik oleh Safin dengan menggunakan helikopter. Setelah itu, Bond disusul Nomi dan segera menyusup ke markas Safin di sebuah pulau antara Jepang dan Rusia, yang diubahnya menjadi pabrik nanobot yang memproduksi teknologi tersebut secara massal. Bond dan Naomi dengan mudah masuk di pangkalan itu dan mengamankan Obruchev. Tetapi, tiba-tiba Bond mendapatkan undangan untuk ngobrol empat mata dengan Safin. Dengan Matilde sebagai sandera, Bond berhasil mengalahkan kroco-kroco Safin meskipun dia tak berhasil membunuhnya. Mr. Bond, you have something of mine, and I have something of yours. I'm sorry. Bond mengejar Safin yang kabur dan bertemu dengan Madeleine. Sementara Nomi merasa bahwa Obruchev tidak bernilai lagi dan dia membunuhnya dengan mendorongnya ke dalam kolam nanobot. Di sisi lain, Safin melepaskan Matilde. Bond dan Madeleine bertemu dengan Matilde. Bond yang berhasil menyelamatkan keluarganya meminta Nomi untuk membawa Madeleine dan Matilde menjauh dari pulau. Sementara Bond tetap tinggal untuk membunuh orang-orang Safin yang tersisa, termasuk Primo, serta membuka pintu anti ledakan di pulau itu. Sementara M dan kawan-kawan menyiapkan serangan rudal untuk menghancurkan pabrik tersebut. Q, I'm gonna need some, You're looking for a control panel. Listen very carefully, 007. Launch the missiles. Bond says fire. M here. You have permission to launch.
Bond hanya punya waktu 9 menit untuk pergi dari pangkalan itu. Tiba-tiba pintu anti ledakan tertutup kembali dan Savin menyergap Bond. Terjadi perkelahian kecil antara Bond versus Savin yang tentunya dimenangkan oleh Bond. Tetapi sangat disayangkan Savin berhasil menginfeksi Bond dengan nanobot yang diprogram untuk membunuh Madeleine dan Matilda. Setelah itu Bond kembali membuka pintu anti rudal dan berbicara kepada Madeleine melalui radio. Bond mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya dan mendorongnya untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Madeleine juga mengatakan dengan cara halus bahwa Matilda adalah putrinya. Saat Bond mengucapkan selamat tinggal, rudal pun menghantam pulau itu. Tamat, ending yang merudalkan. Di akhir skin, M, Moneypenny, Nomi, Q, dan Tanner memberikan penghormatan terakhir kepada James Bond, agen 007 yang melegenda. Saat Madeleine membawa Matilda ke Matera, dia bercerita tentang ayahnya James Bond. Tamat, ending yang men-James Bond kan. Film James Bond adalah film yang selalu dinanti-nanti ya sob, apalagi bagi penggemar film action di seluruh dunia. Tentu tidak asing dengan agent yang satu ini. Aduh. Menurut Cak Kun sebenarnya Bond bisa menyelamatkan dirinya sendiri di detik-detik terakhir. Namun karena dia sudah terinfeksi oleh nanobot dan tentunya membuat dia tidak bisa berhubungan lagi dengan Madeleine dan putrinya, Bond memutuskan untuk mati di tempat tersebut. Kira-kira masih ada sequel lanjutannya nggak ya? Secara keseluruhan Cak Kun cukup puas dengan filmnya, tidak terlalu banyak drama dan tunjuk poin. Aduh. Pesan dari film ini yang bisa kita ambil adalah janganlah kalian sekali-sekali mencoba untuk menjadi agen rahasia, karena itu akan membahayakan keluarga Anda. Lebih baik jadi agen beras atau agen LPG aja. Aduh, itu. Kalau disuruh memberi nilai dari 1 sampai 10, nilainya adalah 8 poin. Dan buat teman-teman yang mau request film, tinggalin di kolom komentar saja ya. Pasti saya baca kok, meskipun terkadang nggak saya bales. Aduh, sudah dulu ya sobat film. Jangan lupa komen, like, dan subscribe agar Cak Kun semakin semangat untuk selalu mengupload video terbaru. Matur, thank you.